perkenalkan nama saya Vanessa Maulidina Azizi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan analisis dan rekomendasi sebagai konsultan untuk meningkatkan sales management di PT Shududu. PT Shududu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pegadangan, peralatan kantor, khususnya komputer untuk instansi dan organisasi pemerintahan di Indonesia. Saat ini perusahaan menghadapi beberapa permasalahan utama, yaitu kurangnya customer oriented mindset, ketidaksamaan antara sales dan marketing, serta adanya gap antara value yang ditawarkan dengan ekspektasi pelanggan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan analisis dan solusi sebagai konsultan untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan analisis dan solusi yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja penjualan secara berkelanjutan. Pertama, terkait sales management. Sales management yang ideal harus berbasis customer oriented selling, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman kebutuhan pelanggan dan pemberian solusi, bukan hanya menjual produk. Dalam konteks PT Shududu, sales tidak hanya menjual komputer, tetapi harus memahami kebutuhan spesifik pelanggan, seperti instansi pemerintahan yang membutuhkan produk dengan kualitas tinggi, durability, serta efisiensi biaya untuk jangka panjang. Selain itu, penting untuk memahami atribut seperti harga, kualitas, spesifikasi teknis, reliability, karena atribut inilah yang menjadi pertimbangan utama pelanggan dalam memilih produk. Setiap pelanggan memiliki prioritas atribut yang berbeda-beda, sehingga sales harus mampu menyesuaikan penawaran. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan antara sales dan marketing, diperlukan penerapan sales buy-in, yaitu kondisi antara tim sales memahami dan menyetujui mendukung strategi marketing. Saya memberikan 3 rekomendasi. Yang pertama, meeting rutin antara sales dan marketing. Yang kedua, sales memberikan insight langsung dari pelanggan. Yang ketiga, sales dilibatkan dalam perumusan strategi. Dengan adanya kolaborasi ini, strategi marketing akan lebih realistis dan implementatif di lapangan. Selanjutnya ada tanggung jawab sales di PT Shududu. Yang pertama adalah prospecting, yaitu mencari calon pelanggan potensial seperti instansi pemerintahan atau perusahaan yang membutuhkan peralatan IT. Yang kedua adalah database dan knowledge management, yaitu mengelola data pelanggan untuk memahami pola pembelian untuk menciptakan peluang repeat order. Nah, yang ketiga itu adalah self management, di mana sales harus mampu mengatur waktu, jadwal kunjungan, dan prioritas pelanggan secara efektif. Yang keempat ada handling complaint. Nah, di sini tuh sales tuh harus mampu menangani keluhan dengan baik melalui tahapan mendengarkan, empati, hingga memberikan solusi. Yang kelima ada providing service, di mana sales berperan sebagai konsultan yang membantu pelanggan memilih solusi terbaik, bukan hanya menjual produk. Dan yang terakhir, implementasi sales strategi, yaitu menjalankan strategi seperti mengikuti tender, memberikan bundling produk, dan strategi harga. Nah, dengan menjalankan semua tanggung jawab ini, sales dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus kinerja penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan dalam proses penjualan dan skill yang dibutuhkan. Pertama ada opening, di mana sales harus mampu menciptakan kesan pertama yang profesional. Yang kedua adalah needs identification, yaitu kemampuan menggali kebutuhan pelanggan melalui pertanyaan yang tepat dan aktif untuk mendengarkan. Yang ketiga ada presentation dan demonstration, di mana sales harus menjelaskan manfaat produk berdasarkan atribut yang relevan bagi pelanggan seperti efisiensi, performa, dan biaya operasional. Yang keempat ada handling objection, di mana sales harus mampu menjawab keberatan pelanggan, misalnya terkait harga yang lebih tinggi, dengan menjelaskan value jangka panjang. Yang kelima ada negotiation. Dalam tahap ini penting untuk sales memahami konsep balance of power, yaitu posisi kekuatan antara penjual dan pembeli. Nah, dalam konteks B2B, terutama instansi pemerintahan, biasanya pelanggan itu memiliki posisi tawar-menawar yang lebih kuat, sehingga sales harus menyiapkan strategi negosiasi yang matang, termasuk menentukan batas minimum dan maksimum dari penawaran. Keenam, itu ada closing, yaitu tahap pengambilan keputusan pembelian. Dan yang terakhir ada follow up, yaitu untuk menjaga hubungan jangka panjang dan memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya terkait proses pengambilan keputusan pelanggan, karena PT Shududu ini beroperasi di dalam B2B, proses pembelian itu jadi lebih kompleks dan terstruktur. Nah, tahapan ini biasanya meliputi need reconnection, informasi search, evaluation of alternative, supplier selection, dan post-purchase evaluation. Selain itu, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini yang disebut dengan Decision Making Unit atau DMU, yaitu initiator,
influencer, designer, buyer, user, dan gatekeeper. Nah, sebagai contoh dalam penggadangan komputer oleh instansi pemerintahan itu ada tim IT sebagai initiator, engineer sebagai influencer, manager sebagai decider, dan procurement sebagai buyer. Nah, selain itu keputusan pembelian ini tuh juga memenuhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan organisasi dan preferensi teknis, sedangkan faktor eksternal itu meliputi regulasi pemerintahan, anggaran, dan kondisi pasar. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sales dalam B2B harus lebih profesional, informatif, dan berbasis solutif. Yang terakhir, terkait isu gratification dalam praktik bisnis, pemberian imbalan atau mempermudah proses sering dianggap hal yang biasa, namun menurut saya praktik ini itu tidak etis dan beresiko bagi perusahaan. Dampaknya antara lain itu ada resiko hukum, kerusakan reputasi, serta menurunnya kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan penerapan kode etik yang jelas, transparansi dalam setiap transaksi, pelatihan etika bagi karyawan, sistem audit kontrol internal. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan melanjutkan bisnis dengan baik, sesuai dengan etika bisnis yang ada. Sebagai kesimpulan, peningkatan sales manajemen di PT Shududu membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan, kolaborasi yang kuat antara sales dan marketing, serta peningkatan kemampuan sales dalam setiap tahap penjualan. Selain itu, pemahaman terhadap proses pembelian B2B, atribut produk, serta faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penjualan. Nah, dengan menerapkan rekomendasi ini, PT Shududu diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terima kasih.